para pecinta YouTube, bertemu lagi dengan gue Inisial D. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat lahir dan batin. Bagaimana kegiatan kali ini, di hari ini dan hari-hari belakangan? Apa kalian susah, senang atau sedih? Jangan putus asa kalau kamu belum menemukan jati dirimu. Jika kehendakmu belum terpenuhi, jangan menyerah, jangan berhenti di situ. Teruslah berjuang jika besok kamu tahu bakalan kiamat. Jika mendengar kata kiamat, pasti kalian semua mikir ini pasti film bencana alam. Ya, kalian salah besar, karena film yang akan kita bahas kali ini adalah film Suku Pedalaman yang ada di hutan hujan Amazon. Film ini diambil dari kisah nyata di mana suku ini tidak terjamah oleh manusia untuk saat ini. Dia hidup berkelompok dan dipimpin oleh satu kelompok suku yang membimbing satu koloni di hutan Amazon. Karena koloni-koloni di sana cukup banyak dan ada satu koloni penguasa di dalamnya dengan kelompoknya yang orang-orang yang super power, dan juga Tuhannya adalah matahari, dan setiap waktu Tuhannya minta jantung manusia agar tetap menyala-nyala. Karena itulah setiap hari sang jenderal bintang 5 yang posisinya di bidang militer yang bersangkutan dengan tangkap menangkap alias berburu suku-suku kecil di hutan Amazon tersebut. Dan apakah suku-suku kecil cuma untuk dijadikan tumbal persembahan oleh suku inti, yang suku intinya adalah suku Maya yang terletak di dalam kedalaman hutan hujan Amazon? Bagaimanakah kisah selanjutnya tentang adu mekanik antar suku itu? Dan tanpa banyak bacot lagi, dan inilah dia Apocalypto 2006. Di awal syuting kita akan diperlihatkan seekor bagong. Bagong apa tapir? Anggap saja tapir. Tapir itu lari ke sana kemari mencari alamat yang ternyata tapir itu sudah menjadi target sekelompok suku. Sebut saja suku tersebut suku Lembah Jahanam. Setelah puas mempermainkan tapir, akhirnya tapir itu berhasil dilumpuhkan dengan jebakan dari tulang babi yang sangat ikonik. Setelah berhasil dijebak dan tapir itu langsung dieksekusi, dan suku Lembah langsung memotong-motongnya dan membagi-bagi daging tersebut. Di sela-sela pembagian yang dibagi oleh Jaguar Paw, ternyata Blunted mendapat bagian yang paling haram, yaitu lato-latonya tapir, dengan alasan dia akan memiliki keturunan setelah memakan lato-lato tapir mentah-mentah. Dan ternyata lato-lato tapir itu tidak ada gunanya sama sekali. Setelah itu Blunted juga kembali ditipu oleh sang ayah Paw yang memberi beberapa helai daun rasa cabai untuk membuat keturunan yang sangat cepat. Setelah asik bercandaria, tiba-tiba datanglah sebuah suku lain yang di luar suku mereka. Sebut saja suku tersebut suku Air Emas. Suku Air Emas tersebut cuma minta izin lewat ke suku Lembah untuk mencari tempat tinggal baru karena tempat yang lama sudah dihancur atau diserang oleh suku yang sangat kuat, yaitu suku Api. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya suku Air Emas diperbolehkan lewat di kawasan suku Lembah, dan ayah Paw melihat bahwa suku tersebut mengalami penyakit, yaitu rasa takut. Dan kata-kata akhir suku Air Emas adalah suku kami telah diserang dan hati-hati, suku kalian juga pasti akan menjadi target selanjutnya. Setelah menyampai di permukiman suku Lembah dan Paw bertemu anak dan istrinya, begitu juga yang lain. Dan setelah itu Blunted mencoba daun mujarab untuk bisa bikin keturunan cepat, dan ternyata daun itu tidak punya kemampuan apapun melainkan cuma memberikan rasa pedas di lato-latonya.
Di malam harinya seperti biasa, kakek tetua suku Lembah bercerita tentang kisah masa lampau yang sangat enak didengar sambil mendongeng eksperimen filem. Lekat sokok sa Ingwila, Luigi. Mayum Eba. Di pagi harinya, Pau terbangun sendiri saat mendengar suara anjing yang melolong keras dan di situ ternyata sudah ada sekelompok suku yang super power amat kuat, yaitu suku Maya. Sebut saja suku api yang dipimpin oleh Zero Wolf. Tugas Zero Wolf adalah untuk mencari suku-suku kecil untuk dijadikan sesembahan untuk Tuhan mereka, yaitu matahari. Dan saat Pau tahu mereka dalam bahaya dan Pau membangunkan semua rakyat suku Lembah, dan saat bangun mereka semua sudah dikepung oleh suku api. Dan terjadilah pergelutan antar suku yang sangat seru dan sangat primitif, di mana suku Lembah mendapat perlawanan sangat kuat oleh suku api dan mereka sangat kewalahan. Tidak membutuhkan waktu yang lama oleh Zero Wolf dan pasukannya, tidak kurang 20 menit semua suku Lembah berhasil ditaklukkan. Di sela-sela pertempuran, nasib baik anak dan istri Pau berhasil diamankan olehnya dengan cara memasukkannya ke dalam sumur tua. Naas, di dalam pertempuran ayah sang jaguar Pau tewas dieksekusi di depan matanya oleh Middle Eye. Saat ayahnya tewas, dia sempat berpesan, "Jangan takut anakku, karena takut itu cuma ada di dalam pikiran." Dan saat semuanya sudah ready, semua pun diarak ke tempat persembahan untuk dijadikan tumbal. Di perjalanan, salah seorang tahanan hampir jatuh dan berkat kerjasama mereka pun tidak jadi jatuh ke dalam jurang yang sangat dangkal. Dan hari pun kembali malam dan tepatlah satu hari perjalanan mereka. Saat istirahat di malam hari, Zero Wolf memberikan sebuah pisau yang telah banyak mengkill orang kepada Cut Rock dengan kerja dan sikap Cut Rock yang sangat baik dan patuh. Setelahnya, Cut Rock dilantik menjadi pendekar yang akan menggantikan Zero Wolf di kemudian hari apabila Zero Wolf mati. Di siang harinya, perjalanan kembali dilanjutkan dan hawa-hawa desa sudah mulai terasa di situ. Juga ada kerja paksa, anak-anak terlantar dan ibu-ibu yang dijual untuk pekerja rodi dan sebaliknya. Di perjalanan mereka bertemu dengan bocil FF yang mempunyai penyakit corona level 1000 dan dia berkata setelah melihat jaguar Pau, "Hai orang-orang keji, kematian kalian sebentar lagi datang dan kita akan melihat seorang pemuda yang berlari dengan jaguar yang akan membuat malam menjadi siang dan kau pasti akan diberantasnya," kata bocil barusan. Hahil Tulara Kanan Tabaesh. Ternyata orang-orang habis ditangkap dijadikan budak untuk bekerja sehari penuh untuk membuat bangunan dan lain-lain. Apakah piramida di Mesir juga dibuat seperti ini? Ya, tidak ada yang tahu guys. Setelah itu tahanan-tahanan yang dibuat untuk sesembahan dicat biru supaya tahu bahwa dia akan dikorbankan. Setelah nyampe di TKP, mereka mendengarkan dulu pidato singkat dari sang eksekutor sebelum mereka dieksekusi. Wato Tonan Kunskon Hebi Shukate Tenai Ketone Man Mukano. Dan satu persatu temannya Pau berhasil dieksekusi dan diambil jantungnya yang masih berdetak dan kepalanya ditebas dan badannya dibuang dari atas menara yang tinggi dan begitulah seterusnya.
Dan akhirnya tibalah giliran Pau. Saat dia hampir dieksekusi, tiba-tiba datanglah gerhana matahari total, dan di mana persembahan itu pun ditutup untuk saat itu. Dan akhirnya Pau pun dibebaskan dari eksekusi suku Maya. Bukan berarti Pau selamat dari bahaya, melainkan disitulah bahaya yang akan menimpa Pau selanjutnya. Setelah Pau dibebaskan, ternyata Pau bukan dibebaskan dengan artian bebas dari maut, melainkan Pau dengan orang-orang tersisa akan dijadikan target latihan panahan oleh Zero Wolf dan antek-anteknya. Di sisi seberang, Cut Rock akan mengeksekusi para tahanan saat mereka sudah mulai sakaratul maut. Teman-teman Pau pun silih berganti tewas oleh Zero Wolf dan antek-anteknya. Lain halnya dengan Pau, di saat dia lari dia berhasil mencabut anak panah yang tertancap di perutnya, dan dengan itu dia juga berhasil membunuh Cut Rock dan melarikan diri ke dalam hutannya. Setelah keluar dari posko Zero Wolf, ternyata Pau terjatuh di atas tumpukan mayat-mayat yang telah dieksekusi. Dan tibalah Pau ke hutannya. Setelah lari sekencang-kencangnya, dia memutuskan untuk naik ke atas pohon untuk melindungi dari kejaran Zero Wolf dan kawan-kawannya. Di atas, tidak sengaja darah dari tubuh Pau menimpa badan Middle Eye, dan tim sensor dari grup Wolf pun menyuruh semua berpencar setelah tahu posisi Pau berada di atas pokok. Di atas Pau bertemu dengan anak jaguar. Jika ada anak pasti ada induk, dan ternyata jaguar adalah anak dari penunggu hutan tersebut. Lantas Pau kabur menghindari kejaran jaguar. Saat dia lari, salah seorang anggota dari Zero Wolf mengikuti dan memotong jalan. Lantas dialah yang diterkam oleh jaguar. Dan hasilnya jaguar tersebut ikutan mati dikeroyok anggota Zero, dan itulah awal pertanda buruk buat mereka. Sudah malam pun tiba, Zero tidak istirahat melainkan dia masih mencari Pau. Keesokan harinya Pau masih berlari dari kejaran tim Zero. Di sisi lain, salah satu anak buahnya Zero Wolf tewas dicium ular saat mendapati jejak dari Pau. Satu persatu pun anak buahnya Zero Wolf pun tewas. Lari berlari semakin jauh, dan akhirnya Pau menemukan jalan buntu yang berupa air terjun Himalaya yang membuat Pau gentar untuk melewatinya karena posisi yang mendesak Pau. Akhirnya Pau terjun juga. Selepas selamat dari air terjun yang curam, Pau pun berlagak sombong untuk menantang para bandit-bandit Zero Wolf. Dan akhirnya salah satu mental anak buahnya Zero ciut, dan dia langsung saja di-kill. Dan Zero bersama anak buahnya yang nyalinya batu kembali terjun lewat sungai itu, dan satu anak buahnya gugur dengan cara kepalanya terbentur karang. Melihat itu, jaguar sontak kaget melihat mental mereka Baja dan Pau kembali lari dan terjebak di lumpur hisap. Setelahnya Pau yang masih dilumuri lumpur bak rumpi anti peluru, lumpur itu melindungi badannya dari tawon-tawon yang ganas. Next time, Pau dah mulai membaur bersama alam karena dia mulai membuat jebakan yang berupa panah seperti selongsong yang anaknya dikasih racun katak di ujung duri. Dan satu anak buah Zero tewas lagi dengan dipanah di bagian kelapanya. Lantas Middle Eye melihat itu, terjadilah perkelahian dan yang dimenangkan oleh Pau dengan kepala Middle Eye yang bocor. Khawatir dengan hujan akan turun yang akan membuat anak istrinya tenggelam di dalam sumur, dan tibalah Zero Wolf mendapat kesempatan membunuh Pau dengan jarak yang sangat dekat. Saat akan membunuh Pau, ternyata di situ udah ada jebakan tapir di awal scene tadi.
yang akhirnya Zero Walls tewas kena perangkap tapir dan Pau kembali lari untuk menghindari pemburu yang masih bersisa 2 orang dan sampailah ke tepi laut tanpa disangka 2 orang yang tersisa juga nyampe ke tepi laut. Dan beruntung 2 orang pengikut Zero tidak membunuh Pau setelah melihat kapal besar dan orang Cherokee hadir dengan membawa alat dan budaya yang modern. Dan akhirnya mereka mengikuti orang-orang Cherokee tersebut dan Pau kembali ke sumur untuk menyelamatkan anak dan istrinya, dan ternyata istri sang Pau sudah melahirkan anak keduanya di dalam sumur itu. Di akhir scene, separuh suku bergegas pergi dengan kapal yang membawanya ke kota untuk fasilitas yang modern, sedangkan Pau memilih untuk tinggal saja dan memulai hidup baru dengan anak pinaknya. Dan selesailah filem Apocalypto. Itulah alur cerita filem Apocalypto 2006 dan akhir dari perjalanan sang jaguar Pau yang bertahan hidup dari serangan anak buahnya Wolf untuk dijadikan tumbal persembahan. Dan akhirnya Pau berhasil kabur dan hidup sendiri, yang perjuangannya untuk hidup sangatlah kuat meskipun melalui rintangan yang sangat terjal, dan akhirnya berhasil ending yang sepantasnya didapat. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, ingat rasa takut adalah penyakit yang di saat kamu takut buat melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Karena di situ proses memperbaiki diri akan berjalan dengan sangat baik. Dan ingat, takut cuma ada di pikiran. Janganlah takut dengan hasil yang buruk, takutlah saat kamu tidak memulainya, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Hasil juga tidak akan melupakan perjuangan. Dan saya selaku pembuat dan penerjemah di eksperimen film dan minta pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya jika masih dikasih kesempatan hidup, dan see you on the next video and bye bye.